Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan. Konservasi sumber daya manusia terbagi menjadi atas 10 bagian. Yang pertama, kemampuan menganalisis. Yang kedua, kemampuan merencanakan. Yang ketiga, keterampilan berorganisasi. Yang keempat, membuat penilaian. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, memenuhi standar yang dipersyaratkan. Yang ketujuh, interaksi dan komunikasi. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Yang kesembilan, bekerja dalam tekanan. Yang terakhir, karakter untuk selalu mengembangkan diri. Kemandirian berwirausaha dapat dimulai dari skala rumah atau sering disebut home industry, skala mikro, berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha peralatan teknologi terapan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Faktor non-teknis meliputi beberapa faktor. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. Yang keempat, inovasi. Dan yang terakhir, pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan. Karakteristik sumber daya manusia untuk menunjukkan keberhasilan dalam usaha teknologi terapan adalah kemampuan menganalisis. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga jual produk peralatan teknologi terapan. Perhitungan laba rugi yang dilakukan didasarkan atas harga perkiraan pada produk peralatan teknologi terapan. Meskipun demikian, perhitungannya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang biaya-biaya dan keuntungan serta perkiraan pengembangan usaha melalui perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP adalah data hasil perhitungan yang menyatakan bahwa perusahaan pada titik tersebut tidak beruntung maupun rugi atau impas. Keuntungan akan diperoleh jika produk atau harga penjualan berada di atas titik impas tersebut. Berdasarkan dua buah perhitungan BEP, yaitu yang pertama, BEP unit atau BEP penjualan. BEP unit adalah menyatakan data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas. Jika jumlah produk berada di bawah angka BEP, maka perusahaan merugi. Baiklah, lanjut saja. Saya akan membacakan bagian B, produksi peralatan teknologi terapan. Yang pertama adalah manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di antaranya, perilaku pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualkan belikan, aturan main yang disepakati penjual. Jenis pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi pasar konkret atau tempat untuk transaksi langsung, dan pasar abstrak yaitu transaksi dilakukan secara online. Filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen, sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui produk apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui komunikasi keduanya. Produksi usaha peralatan teknologi terapan. Pengembangan produk baru usaha peralatan teknologi terapan mengarah pada pengendalian otomatis berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi menggunakan sensor, diantaranya sensor pengukur jarak, sensor kedekatan atau proximity, sensor pendekatan api, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas, dan sensor visi dengan kamera.
Yang kedua, bagian B, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola meliputi yang pertama, penempatan arah usaha atau organisasi yang visioner. Lanjut bagian B, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola meliputi yang pertama, penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner. Yang kedua, perencanaan strategis. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi. Yang kelima, pengelolaan sistem ketenagakerjaan. Yang keenam, fokus pada proses mengukur dan memperbaiki kematangan. Yang ketujuh, pengukur dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Itu ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Produk peralatan teknologi terapan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas produksi. Daya dukung untuk potensi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah. Produk-produk peralatan teknologi terapan diantaranya yaitu yang pertama, alat untuk pengkomposan. Sebagai alat untuk pengkomposan mengolah sampah organik pada level sampah rumah tangga atau rumah makan. Yang kedua, produk pembangkit energi listrik untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangkitan energi listrik. Yang ketiga, produk kendali otomatis. Penerapannya adalah pada lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor. Lampu akan bekerja atau menyala ketika menggunakan sensor. Oke, selanjutnya potensi produk peralatan teknologi terapan di daerah. Pemanfaatan pembangkitan seperti listrik, misalnya tenaga mikrohidro, dapat memacu pergerakan pertumbuhan usaha mikro pada ekonomi pedesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan manusia. Kewirausahaan produk peralatan teknologi terapan banyak digunakan guna memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Produk peralatan teknologi terapan di daerah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah guna memiliki nilai tambah dengan menggunakan peralatan teknologi. Selanjutnya, proses produksi teknologi terapan. Ada beberapa, yaitu yang pertama desain produk, yang kedua bahan pendukung yang disesuaikan dengan yang akan dibuat. Dalam pembuatan komposer dibutuhkan bahan-bahan yang pertama tangki penampung, yang kedua penutup tangki, yang ketiga dapat digunakan batu bata meja, yang keempat pipa PVC, yang kelima elbow PVC, 6 cabang T penyambung, cabang 3 PVC, yang ketujuh lem PVC. Yang ketiga alat pendukung, yang itu dalam pembuatan komposer diantaranya yang pertama gergaji, pensil, materan, dan keempat bor listrik. Yang keempat keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam proses produksi menjadi hal yang utama untuk diperhatikan guna menghindari kecelakaan kerja. Yang kelima, teknik pembuatan. Pada teknik pembuatan yaitu yang pertama adalah proses pembuatan komposer. Proses pembuatan komposer dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan tata tertib di bengkel dan teknik keselamatan. Proses pembuatan komposer dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan tata tertib di bengkel dan teknik keselamatan kerja. Yang kedua, biasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk perlindungan diri. Yang ketiga, pengemasan produk. Yang keempat, perawatan produk rekayasa teknologi terapan. Perhitungan harga jual produk yang telah dibahas sebelumnya dapat dilakukan dengan menetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama,
Proses produksi dihitung per bulan. Yang kedua, setiap 1 hari orang kerja dapat mengerjakan 5 unit komposter per hari. Yang ketiga, penggunaan listrik relatif stabil per bulan, 200 juta. Yang keempat, hari produktif 25 hari. Di sini saya akan membahas tentang biaya bahan baku, yaitu baiklah, di sini kita akan melanjut membahas tentang media promosi produk hasil usaha produk teknologi terapan, yaitu kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster ataupun iklan di media cetak, seperti radio maupun media sosial. Oke, selanjutnya bagian E, penjualan produk dengan sistem konsinyasi. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk penjualan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipkan barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknik barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang. Penjualan secara langsung tetapi dapat melakukan dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapannya. Selanjutnya bagian F, evaluasi kegiatan usaha produk peralatan teknologi terapan. Laporan proyek kegiatan pembuatan produk peralatan teknologi terapan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, informasi proyek pembuatan model atau alat teknologi terapan. Lakukan observasi macam-macam industri kreatif yang ada. Lakukan pula pengamatan potensi di sekitar yang belum tergarap. Melakukan proyek ini diharapkan dapat diperoleh karya-karya peralatan teknologi terapan berupa model yang memiliki nilai dan bermanfaat. Yang kedua, tugas pengembangan proyek. Bagian A, orientasi terkait dengan karya rekayasa produk peralatan teknologi terapan yang menjadi target tugas kelompok. Bagian B, penelitian awal melalui observasi. Bagian B, pada pembuatan produk peralatan teknologi terapan, setiap kelompok fokus dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan produk yang bagus dan berkualitas. Bagian C, perencanaan dan mengorganisasian peserta didik dapat merencanakan dalam waktu yang singkat. Yang ketujuh, lampiran portofolio. Bagian A, perencanaan. Bagian B, hasil kerja perorangan. C, evaluasi kelompok. Dan D, evaluasi dari